Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emakmal Murtado, NPM saya 12 12 02 00 30. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas Yarsi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan apa itu penyembuhan uji normalitas serta penyembuhan uji multikolonialitas. Nah, jadi kita akan pertama-tama saya akan menjelaskan uji normalitas terlebih dahulu, terutama untuk penyembuhannya. Nah, saya sudah merangkumnya apa saja penyebab datanya tidak normal. Yang pertama, datanya terdapat ekstrim. Kenapa yang ekstrim maksudnya itu datanya terada nilai yang terlalu tinggi. Yang kedua, terdapat data bertumpuk, yaitu datanya satu sama lain itu bertumpuk. Nah, kita pindah ke standar ketentuan menguji apakah dia normal atau tidak dengan menggunakan nilai signifikan. Jadi standarnya itu yang pertama, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut normal. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak normal. Nah, bagaimana cara mengatasi data ini yang tidak normal, yang poin nomor 2 ini? Nah, menggunakan bentuk histogram. Jadi kita ke bentuk-bentuknya. Jadi jenis-jenis grafik histogram itu yang tidak normal terutama ada jenisnya, ada moderate positif, yang kedua ada substansial positif, yang ketiga ada separate positif, yang keempat ada moderate negatif, yang kelima ada substansial negatif, yang keenam ada separate negatif. Nah, kita akan balik lagi ke sebelumnya buat bagaimana cara mengatasinya. Jadi buat yang bentuk-bentuk tadi ada yang moderate positif, substansial positif. Di sini ada keterangan-keterangannya. Nah, jadi kita akan lihat terlebih dahulu bentuk histogram dari data yang kita akan uji, baru kita akan menentukan menggunakan jenis yang mana yang akan kita uji untuk penyembuhan uji normalitas. Nah, saya akan membuka aplikasi software SPSS-nya. Oke, saya sudah membuka aplikasi software SPSS-nya. Ini data yang kita akan uji penyembuhan normalitas. Sebelum itu saya akan mengubah variabel desimalnya menjadi 0. Menurut saya akan mempermudah supaya tidak terlalu sulit. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menguji data-data ini apakah normal atau tidak dengan cara kita klik analyze. Sebelum itu kita akan memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Nah, kita klik analyze, kita klik regression. Setelah kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita tampilkan dependent ke income yang earns, wealth, XP sama age-nya kita pindahkan ke independent. Buat statistik kita klik, terus kita pastikan buat estimate dan model kita sudah kita contreng, terus kita klik ke plot. Nah, buat yang jepretnya ini kita pindahkan ke X, yang Y kita pindahkan ke spreadsheet. Nah, kita klik continue. Terus kita memunculkan unstandardnya buat menentukan residual yang ini, residual. Terus kita klik continue, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita balik lagi ke aplikasi software SPSS-nya. Nah, nilai residualnya sudah muncul. Kita akan menguji data ini apakah normal atau tidak. Kita klik analyze, kita klik non-parametric test, kita klik legal dialogs. Setelah kita klik legal dialogs, kita klik yang one sample KS. Setelah kita klik one sample KS, kita klik yang unstandard rate-nya. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan langsung menganalisisnya. Jadi saya sudah katakan yang penyebabnya itu datanya bertumpuk. Jadi data bertumpuk ini yang bulat-bulat ini dia menumpuk satu sama lain. Jadi itu mungkin menurut saya salah satu penyebab data tidak normal yang sedang saya uji sekarang. Nah, kita bisa lihat dari sini nilai normal parse testnya. Buat nilai signifikannya 0,00. Sudah berarti dia tidak normal karena dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi data ini tidak normal. Nah, jadi buat menentukan apakah dia tidak normal semua atau bagaimana. Jadi di antara 4 data ini kan pasti ada yang normal, ada yang tidak, atau ada yang menyebabkan salah satu data ini tinggi, kemudian yang lain ikut tidak normal. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat satu-satu berarti. Caranya juga sama, kita klik analyze, kita klik non-parametric test, kita klik legal dialogs, kita klik one sample KS lagi, terus kita pindahkan unstandard rate-nya. Nah, terus kita klik income, yang earns, wealth, sama age, kita pindahkan ke test variable list-nya, terus kita klik OK.
Setelah kita klik OK, kita langsung melihat nih nilai signifikan dari income, earns, wealth, XP sama age. Nah, kita udah tahu nih berarti nilai income-nya 0,0. Berarti dia income ini tidak normal, yang earns juga tidak normal karena 0,00, berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Yang wealth-nya ini juga sama, dia tidak normal karena 0,00. Yang XP-nya ini 0,200, berarti dia normal. Buat yang age itu 0,66, berarti dia normal. Berarti yang kita sembuhkan itu income, earns, sama wealth. Buat yang XP sama age itu dia normal. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Oke, setelah itu berarti kita akan menentukan histogramnya terlebih dahulu. Terus bagaimana caranya? Kita klik yang grafik, terus kita klik yang legal dialogs, kita klik yang histogram. Yang tadi saya sudah jelaskan memakai histogram. Nah, kita akan klik yang income terlebih dahulu, terus kita munculkan display normal kurvanya. Jadi kita akan satu-satu dari earns, wealth, XP, age. Nah, jadi kita bisa melihat data mana yang cocok gitu. Maksudnya yang saya sudah jelaskan yang ini. Yang data yang ini, jadi kita akan menentukan apakah dia lebih condong ke moderate atau substansial positif. Jadi kita bisa langsung menentukan moderate-nya, jadi kita menggunakan transformasi yang mana gitu. Jadi kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, ini yang income itu, jadi dia lebih condong menurut saya yang ke substansial atau yang ke moderate. Nah, sudah income, kita uji yang selanjutnya. Kita klik grafik lagi, kita klik legal dialogs, kita klik histogram. Setelah kita klik histogram, kita pindahkan yang income ini ke sini, kita ganti yang dengan earns. Kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, yang ini juga sama menurut saya, lebih condong ke substansial. Kita lihat tabel yang substansial. Dia lebih condong ke substansial atau ke moderate. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Tuh, modelnya lebih condong ke substansial sama moderate. Kita balik lagi lanjut nguji yang lainnya. Legal dialog, histogram. Kita pindahkan yang earns, kita ganti dengan wealth. Kita klik OK. Kita ke bawah. Nah, ini lebih condong ke moderate. Nah, lanjut kita ke uji yang lainnya. Kita klik grafik, kita klik legal dialog, histogram. Wealth kita pindahkan XP. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau ini lebih condong ke substansial. Lanjut, kita ke uji lagi. Kita klik grafik, legal dialog, histogram. XP-nya kita pindahkan, kita ke edge yang terakhir. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan melihat grafiknya. Nah, ini lebih condong ke substansial juga. Nah, setelah itu, berarti kita sudah bisa menyimpulkan. Kita akan menggunakan yang ini. Moderate positif, SKRT, sama substansial positif pakai LN atau logaritma. Jadi di antara dua ini kita akan menentukan bagaimana cara yang tepat buat menyembuhkan uji normalitas data yang kita praktekkan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik transform. Setelah kita klik transform, kita klik compute variable. Setelah kita klik compute variable, kita klik yang ln terlebih dahulu. ln underscore income. Kita klik all, terus kita klik yang ln. Nah ini ln. Kita pindahkan, terus kita klik yang income ini, kita pindahkan, terus kita klik yang OK. Nah, habis itu kita balik lagi ke ini, terus kita klik yang transform.
Ini LN income-nya sudah muncul, LN income. Terus kita nguji yang lainnya. Kita klik compute variable lagi. Ini kita ganti LN-nya jadi earns. Ini income-nya kita ganti jadi earns lagi. Kita klik OK. Lanjut kita ke, ini udah muncul ya. Lanjut kita ke transform, kita klik compute variable. Terus kita ganti lagi jadi wealth. Terus kita pindahkan yang wealth ini ke sini, terus kita klik OK lagi. Nah, lanjut kita balik lagi ke transform compute variable. Kita yang xp underscore xp. Terus kita pindahkan lagi, kita hapus, kita lanjut yang ke xp. Kita klik OK. Lanjut kita yang terakhir, kita klik transform compute variable. Kita pindahkan yang edge-nya ini. Kita klik OK. Edge-nya ini kita pindahkan. Kita klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul semua. LN income, earns, wealth, sama LN XP, sama LN edge. Terus kita ganti sekarang dengan SQRT. Kita klik compute variable, terus kita ganti jadi SQRT. Pertama kita menguji yang income dulu. Income. Terus kita cari yang SQRT. Nah, ini SQRT. Kita pindahkan ke atas. Kita pakai income dulu. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita balik lagi. Kita klik transform. Kita klik compute variable. Terus setelah itu kita ganti jadi earns. Nah, ini juga kita ganti jadi earns. Kita ganti earns, terus kita klik OK. Terus kita balik lagi ke SPSS-nya, kita klik transform, kita klik compute variable, kita ganti jadi world. Setelah kita ganti jadi world, terus lanjut kita ke ini juga kita ganti jadi world. Kita pindahkan, caranya juga sama. Lanjut kita pindahkan lagi selanjutnya compute variable. Ini kita ganti jadi XP. Ini juga sama, kita ganti jadi XP. Yang terakhir kita akan memindahkan yang edge. SQRT underscore edge. Nah, setelah itu kita klik yang edge. Kita pindahkan, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita tunggu sebentar supaya datanya muncul yang kita sudah input. Nah, ini datanya sudah muncul LN income, earn sampai SQRT edge. Nah, setelah itu kita akan menguji normalitas. Uji normalitasnya juga sama. Kita akan memunculkan LN income serta yang SQRT-nya itu kita memunculkan nilai residualnya. Caranya bagaimana? Caranya juga sama. Kita klik analyze regression linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan yang ini, kita pindahkan terlebih dulu. Nah, kita pindahkan yang LN income dependent, terus yang LN earn sampai ke SQRT edge kita pindahkan ke dependent. Setelah itu kita klik statistik, kita pastikan nilai estimate dan model fit-nya itu tercentrang. Ini juga sama. Nah, buat save-nya ini jangan lupa buat nilai unstandardized-nya kita pindah. Nah, disitu kita klik OK. Dan kita tunggu sebentar buat nilainya keluar, nilai residualnya. Nilai residual, nah sudah keluar nilai residualnya.
Lanjut kita akan menguji normalitas. Kita cek apakah penyembuhan ini berhasil atau tidak. Jadi kita klik regression, kita klik non-parametric test, kita klik legal dialogues, kita klik one sample KS. Nah, ini kita pindahkan. Nah, lanjut kita akan memindahkan LA income sampai dengan age nih, kecuali unstandard rate ini. Terus kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan langsung mengujinya. Oke, kita bisa lihat dari sini, kita akan membuktikan apakah berhasil atau tidak. Nah, jadi kita bisa lihat, oh berarti data ini LN income-nya berhasil normal. Karena kenapa? Nilainya 0,42, 0,042, berarti dia lebih besar daripada 0,5, maka dia normal. Ini juga LN earnings normal, 0,07. Ini juga LN worth normal, LN XP normal, LN H normal, SKRT income normal juga, SKRT earnings-nya juga normal, SKRT wealth-nya juga normal, SKRT XP-nya juga normal, SKRT XP-nya normal, SKRT H-nya juga normal. Jadi data ini terbukti bahwa ampuh untuk menguji dia normal atau tidak. Lanjut, kita akan menguji yang kedua, yaitu uji multikoloritas, penyembuhan terutama. Nah, jadi kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Saya sudah merangkumnya. Yang pertama ada definisi uji multikol. Uji multikol adalah uji yang dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai variance in factor FVF di tabel koefisien. Yang kedua, aturan pada uji multikol. Yang pertama, jika nilai tolerance value-nya lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 0,1 dan FVF-nya lebih besar daripada 10, maka terjadi multikol. Kalau yang kedua, jika nilai toleransinya value-nya lebih besar daripada 0,1 dan FVF-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikol. Nah, saya juga sudah merangkum kenapa di sini bisa terjadi multikol. Nah, itu karena disebabkan karena suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel perjelas yang dimasukkan ke dalam regresi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Yang pertama dengan cara alternatif lain, menggunakan transformasi data, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Yang keempat, menambahkan sampel baru sebaran data. Nah, saya akan mengujinya dengan cara menggunakan yang ini. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, lanjut untuk memperjelasnya kita langsung mempraktekkannya. Saya akan membuka aplikasi SPSS-nya. Oke, saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Lanjut kita akan menguji normal uji multikol terlebih dahulu. Kita klik analyze, regression, linear. Setelah kita klik linear, kita klik yang income ke dependent, yang earn sama yang XPH-nya kita pindahkan ke dependent. Terus kita klik yang statistik. Terus kita pastikan tercentang, kita klik yang plots-nya ini. Nah, ini kalau ini buat multikol tidak membutuhkan yang ini. Kita klik yang save, juga sama. Terus, nah habis itu kita klik OK saja. Kita tunggu. Selanjutnya kita klik ini lagi SPSS-nya, kita klik analyze, regression. Setelah kita klik regression, kita pilih yang dependent juga sama, earnings juga sama. Terus kita pastikan yang nilai yang estimate model fit. Nah, yang buat membedakan dia multikol itu kita klik yang colonize diagnosisnya. Kita klik Oke, terus kita ini juga ini tidak membutuhkan, yang save juga tidak membutuhkan karena dia menguji multikol. Terus kita klik OK. Nah, untuk tadi mohon maaf datanya tidak keluar. Nah, jadi kita akan menguji yang koefisien yang ini. Kita bisa lihat nilai earns-nya itu ada 0,455, FVF-nya 2,195. Berarti data ini multikol, tidak terjadi multikol karena dia nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1, FVF-nya tidak lebih dari 10. Volt-nya juga sama, dia normal, volt-nya juga sama, dia tidak terjadi multikol,
yang XP-nya ini terjadi multi-call, karena XP-nya ini buat nilai FVF-nya dia lebih dari 10. Terus yang edge-nya ini dia tidak terjadi multi-call, tapi dia mendekati karena nilainya 9,976. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan mengeluarkan data yang mempunyai kolerasi tinggi. Berarti saya akan mengeluarkan yang XP-nya ini. Bisa jadi XP-nya ini menyebabkan data yang lainnya itu terjadi multi-call gitu. Jadi kita balik lagi ke SPSS-nya, kita klik analyze, terus kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita buang yang XP. Kita buang XP. Terus ini juga sama, kita klik yang collinear diagnosis juga. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menganalisisnya. Nah, ini datanya sudah keluar. Yang harusnya berarti tidak terjadi multi-call karena dia lebih dari 0,1, FF-nya kurang dari 10. Maksudnya tidak lebih dari 10 gitu. Yang weight-nya juga sama, yang edge-nya juga sama. Berarti ini terbukti dengan cara mengeluarkan nilai XP, dia akhirnya mempengaruhi yang lainnya sehingga tidak terjadi multi-call. Kalau yang tadi itu dia ada XP atau data yang berkorelasi tinggi sehingga menyebabkan data itu dia terjadi multi-call. Jadi ampuh buat menyembuhkan data yang terjadi multi-call dengan cara mengeluarkan data yang berkorelasi tinggi. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya menerima kritik yang membangun untuk selanjutnya video bisa lebih jelas serta bisa lebih memahami lagi. Karena saya juga masih tahap belajar. Sekian dari saya, Akmal Murtado, NPM 1212020030 dari kelas akuntansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.